Gagal bakar masjid. Agen rahasia akhirnya mualaf. Kisah keajaiban di balik api. Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian pernah mendengar tentang kejadian yang sangat luar biasa? Sebuah keajaiban yang terjadi di malam gelap? Sebuah masjid yang hampir dibakar oleh agen rahasia, malah menjadi tempat yang menyelamatkan hidup mereka. Mungkin ini terdengar seperti cerita yang tak masuk akal, tapi percayalah, ini adalah kisah nyata yang penuh dengan keajaiban dan perubahan luar biasa. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena cerita ini akan membuat kalian terkejut dan mungkin juga merenung. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebuah kisah tentang perubahan yang datang dari tempat yang tak terduga. Jadi, ayo kita mulai cerita ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dengan like dan komentar kalian sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa juga untuk klik tombol bel agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Jadi, ayo, yuk berikan dukungan kalian dengan like dan komentar. Oh ya, satu hal lagi. Mari kita semua menulis sholawat di kolom komentar, sebagai doa dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa juga tulis dari mana kalian berasal, biar kita semua semakin erat dan saling mengenal. Siapa tahu ada teman-teman dari daerah yang sama, kita bisa berbagi cerita dan inspirasi bersama. Di sebuah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk, ada sebuah masjid besar yang menjadi pusat pertemuan umat. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat yang menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang. Namun, ada sekelompok orang yang memandang masjid ini sebagai ancaman. Mereka adalah agen-agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah yang khawatir dengan pengaruh yang semakin besar dari komunitas Muslim di daerah tersebut. Mereka percaya bahwa jika masjid ini dibiarkan berkembang, maka akan semakin banyak orang yang terpengaruh oleh ajaran Islam, dan hal ini bisa mengganggu kestabilan politik dan sosial yang telah mereka bangun selama ini. Di balik layar, mereka mulai merancang sebuah rencana untuk menghancurkan masjid tersebut. Rencana yang mereka anggap sebagai langkah terakhir untuk memastikan kendali mereka tetap aman. Namun, mereka tidak tahu bahwa rencana mereka akan berubah menjadi sebuah peristiwa yang tak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membuka mata mereka terhadap sebuah kebenaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang menghancurkan sebuah bangunan, tetapi tentang meruntuhkan prasangka dan kebencian yang ada di hati mereka. Agen-agen ini adalah kelompok elit yang terlatih dengan baik dalam melakukan misi-misi rahasia. Mereka sangat terorganisir, penuh perhitungan, dan sudah terbiasa dengan operasi-operasi berisiko tinggi. Malam itu, mereka telah menyiapkan segala sesuatu dengan cermat, mulai dari peralatan hingga strategi untuk memastikan agar misi mereka berhasil. Mereka membawa bahan peledak yang sangat kuat, yang bisa meruntuhkan bangunan besar dalam sekejap. Selama berbulan-bulan, mereka telah memantau masjid ini, mengumpulkan informasi tentang pengunjung, pola kegiatan, dan segala hal yang bisa membantu mereka mencapai tujuan mereka. Malam itu, mereka bergerak dalam diam, menembus setiap lapisan keamanan dengan keterampilan yang sudah terasah. Tujuan mereka jelas, menghancurkan masjid ini dengan cara yang paling efektif, seolah-olah tidak ada yang bisa mencegahnya. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi umat Islam untuk berkembang di daerah tersebut. Masjid yang berdiri kokoh dengan segala keindahannya itu dianggap sebagai simbol perlawanan, dan agen-agen rahasia ini bertekad untuk memadamkan simbol tersebut dengan kekuatan mereka. Saat agen-agen rahasia itu mendekati masjid, suasana semakin mencekam. Malam itu, meskipun gelap dan sepi, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, namun ada ketegangan yang begitu terasa. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap suara yang terdengar, mereka pastikan untuk tidak menimbulkan kecurigaan.
Mereka tahu bahwa jika ada orang yang mengetahui niat mereka, rencana ini bisa gagal total. Mereka bergerak perlahan, hati-hati, memastikan agar tidak ada yang melihat mereka. Ketegangan semakin meningkat saat mereka berada di dekat pintu masuk masjid. Semuanya telah dipersiapkan. Perasaan cemas mulai menyelimuti mereka, namun mereka tetap teguh pada misi mereka. Mereka meyakini bahwa ini adalah tugas yang harus dilakukan demi kepentingan negara mereka. Mereka menganggap tindakan ini sebagai sebuah kewajiban moral. Namun, di luar pemahaman mereka, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak bisa mereka bayangkan. Kejadian-kejadian berikutnya akan membuat mereka terkejut dan mulai meragukan segala yang mereka yakini sebelumnya. Dengan segala persiapan yang telah mereka lakukan, agen-agen rahasia itu mulai menyalakan bahan peledak yang mereka bawa. Mereka ingin memastikan bahwa masjid ini tidak hanya hancur, tetapi juga musnah tanpa bekas. Mereka menyalakan api dengan penuh keyakinan, merasa bahwa mereka telah mencapai puncak dari misi mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang mereka buat malah bergerak liar, menyebar dengan sangat cepat, tak terkendali. Mereka mencoba memadamkannya, tapi api itu malah semakin besar, melalap segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk peralatan yang mereka bawa. Ketegangan berubah menjadi kepanikan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya melihat api yang semakin ganas. Dalam beberapa detik, api itu bukan hanya mengancam mereka, tetapi juga membuat mereka terperangkap. Mereka yang terjatuh dan terluka terdiam dalam ketakutan. Apa yang mereka rencanakan untuk menghancurkan orang lain, malah berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Kekuatan alam seakan memberi peringatan, dan dalam momen tersebut, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bahan peledak yang mereka bawa. Sebuah kekuatan yang tidak mereka pahami, namun sangat nyata. Di tengah kepanikan dan kebingungan yang melanda agen-agen tersebut, seorang dari mereka yang sempat terhindar dari api melihat ke arah masjid yang mereka coba bakar. Masjid itu berdiri tegak, kokoh, dan tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Bahkan, dalam keheningan yang mencekam, agen itu merasa ada sesuatu yang menyelimuti masjid tersebut. Sebuah perasaan yang begitu menenangkan, seolah-olah ada perlindungan yang datang dari kekuatan yang jauh lebih besar. Saat ia mengamati lebih dalam, ia menyadari bahwa api yang mereka nyalakan, meskipun berkobar sangat besar, tidak menyentuh bangunan masjid yang mereka coba hancurkan. Justru, yang terbakar adalah alat dan perlengkapan mereka sendiri. Api yang mereka ciptakan, yang mereka kira akan mengakhiri segala sesuatu, malah membakar mereka. Dalam saat itu, agen tersebut mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Ada perasaan yang begitu asing, sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Seolah-olah ia sedang diajak untuk melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa masjid itu tidak terbakar? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Keajaiban ini seakan memberikan petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka pahami tentang kekuatan, hidup, dan keyakinan. Kepanikan yang melanda kelompok agen rahasia itu terus berlanjut hingga mereka akhirnya dipisahkan oleh api yang semakin tidak terkendali. Ada yang terluka parah, ada yang terjebak di dalam jebakan api yang telah mereka buat sendiri. Saat itu, semuanya seakan berjalan begitu cepat dan kacau, mereka tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ketika harapan seolah-olah telah padam, tiba-tiba mereka mendengar suara sirene di kejauhan. Itu adalah suara ambulans yang datang mengevakuasi para korban. Dengan segala keterbatasan dan dalam keadaan kritis, mereka yang selamat dibawa keluar dari lokasi. Agen yang satu ini, yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini, merasa seakan ada tangan tak terlihat yang menyelamatkan mereka dari maut. Dia yang semula begitu percaya diri dan yakin akan keberhasilan misi mereka, kini justru merasa tak berdaya dan bingung. Di rumah sakit, di bawah sorotan lampu putih yang redup, dia terbaring, merenung,
dan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia merasa hidupnya telah berubah secara drastis. Tubuhnya yang terluka bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya merasa tertekan. Perasaan hampa dan penuh penyesalan begitu kuat menghantuinya. Ini adalah saat pertama kalinya dia merasakan ketidakberdayaan yang sebenarnya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dalam seluruh hidupnya. Dia, yang dulunya terbiasa mengendalikan segala hal, kini merasa sangat kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dan tak terduga. Hari-hari pertama di rumah sakit menjadi momen penuh perenungan. Dikelilingi oleh bau antiseptik dan suara-suara pelan dari perawat yang sibuk, agen ini memandang keluar jendela kamar rumah sakit, mencoba mencari ketenangan dalam kekacauan yang ada dalam dirinya. Semua kejadian yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan besar untuk mereka, justru berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Tidak hanya fisiknya yang terluka, tetapi lebih dari itu, ada luka di dalam dirinya yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Saat itu, ia mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Keputusan-keputusan yang pernah ia buat, tindakan-tindakannya yang mungkin menyakiti banyak orang, termasuk diri sendiri. Dia teringat akan keluarga, teman-teman, dan hidup yang dia jalani sebelum misi ini. Apakah semuanya ini benar? Apa yang membuat mereka merasa bahwa kehancuran adalah cara yang benar untuk mencapai tujuan mereka? Seiring waktu, rasa cemas itu semakin tumbuh, digantikan oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas yang mereka emban? Sesuatu yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan kehidupannya secara keseluruhan. Sejak pertama kali ia mendengar tentang masjid tersebut, ia sudah merasa ada yang berbeda. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia pahami, tetapi terus menghantuinya. Dan kini, setelah mengalami kejadian tersebut, perasaan itu semakin kuat. Ia merasa bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengarahkan langkahnya, meskipun dia tidak tahu apa itu. Suatu hari, saat agen ini terbaring di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang dokter yang sangat ramah. Dokter tersebut adalah seorang Muslim yang telah lama bekerja di rumah sakit itu. Saat berbicara dengan agen tersebut, dokter ini tidak menghakimi atau memandang rendah, melainkan dengan sabar berbicara tentang kehidupan, spiritualitas, dan Islam. Ia mengajak agen itu untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk membuka hatinya dan menerima kenyataan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dan memperlakukan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang dan kedamaian, kata dokter itu dengan lembut. Apa yang kamu alami sekarang adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan kedamaian dalam hidup. Agen itu terdiam mendengar kata-kata dokter tersebut. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang Islam, kata-kata itu terasa berbeda. Ada sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah sebuah pintu baru terbuka di dalam dirinya. Dia mulai bertanya lebih banyak kepada dokter itu tentang Islam, membaca buku-buku yang ditawarkan, dan mendengarkan penjelasan tentang ajaran-ajaran Islam yang penuh kasih. Setiap kata yang ia baca semakin membuka matanya. Bahkan saat ia hanya duduk diam, ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti dirinya. Apa yang ia rasakan sekarang sangat berbeda dengan perasaan yang selama ini dia miliki. Ia mulai merenung dan bertanya, apakah ini yang disebut dengan hidayah? Ada sesuatu yang begitu dalam dan mempesona dalam ajaran yang ia pelajari. Seakan-akan, setiap huruf dalam Al-Quran yang ia baca memberinya ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari, agen ini semakin merasakan kedamaian dalam hatinya. Perasaan hampa dan penyesalan yang sebelumnya menguasainya mulai digantikan dengan ketenangan yang lebih mendalam. Dia mulai merenung lebih banyak, dan semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Apa yang membuatnya merasa kosong sebelum kejadian ini?
Mengapa hidup yang selama ini dia jalani terasa begitu berat dan penuh dengan kebingungan? Seiring waktu, jawabannya mulai muncul dengan sendirinya. Ia merasa bahwa selama ini dia terjebak dalam rutinitas yang hanya mencari kekuasaan dan kontrol, tanpa benar-benar memahami makna hidup yang lebih dalam. Namun kini, dengan setiap bacaan yang ia hadapi, dengan setiap pembicaraan yang ia dengar, ia merasa ada sebuah kedamaian yang mulai mengisi kekosongan tersebut. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam, tetapi ia merasa proses itu sudah dimulai. Dia merasa seperti sebuah benih yang mulai tumbuh, meskipun perlahan, menuju arah yang lebih baik. Perubahan ini adalah hasil dari pencarian yang lebih dalam, bukan hanya tentang jawaban, tetapi juga tentang proses menjadi seseorang yang lebih baik. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Islam bukan hanya tentang agama, tetapi tentang cara hidup yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan pengampunan. Ia mulai memahami bahwa ini adalah kesempatan besar dalam hidupnya untuk melakukan perubahan nyata. Dia merasa bahwa semua yang terjadi, termasuk kebakaran itu, adalah sebuah panggilan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, untuk menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Setelah berminggu-minggu berjuang dengan dirinya sendiri, agen ini akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk memeluk Islam dengan keyakinan penuh. Momen itu datang dengan penuh makna. Saat ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia merasa dunia seolah berubah. Semua keraguan yang selama ini menghalangi hatinya perlahan menghilang. Apa yang ia rasakan saat itu adalah kedamaian yang luar biasa, sebuah kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di tengah kesakitan fisiknya, ia merasa seolah-olah semua beban dalam hidupnya terangkat. Ia tidak hanya merasa lebih baik secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ini adalah perjalanan spiritual yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menyadarkan dirinya akan pentingnya hidup dengan penuh makna. Ketika ia mengucapkan syahadat, ia tidak hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Perasaan kebahagiaan dan kelegaan itu begitu kuat, seolah-olah ia telah menemukan jalan hidup yang benar. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang penerimaan diri dan pengertian bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar keberhasilan duniawi. Setelah memeluk Islam, kehidupan agen tersebut mulai berubah secara signifikan. Namun, meskipun ia merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya, masa lalunya tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Sebagai seseorang yang dulu terlibat dalam berbagai operasi rahasia, ia tahu betul bahwa hidupnya tidak pernah sepenuhnya bersih dari dosa. Ia menyadari bahwa banyak tindakan yang telah ia lakukan selama ini mungkin telah menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang lain, tanpa ia sadari atau tanpa ada rasa penyesalan yang cukup pada saat itu. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan semua keputusan yang telah ia buat di masa lalu, keputusan-keputusan yang kini terasa begitu berat. Dalam setiap renungan, ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah ia ingin menghapus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, dalam ajaran Islam yang baru ia pelajari, ia juga menemukan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat, untuk meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan untuk memperbaiki diri. Apa yang ia rasakan sekarang adalah perasaan penyesalan yang sangat dalam, tetapi juga harapan yang lebih besar. Harapan bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan kegelapan, ia bisa mulai menapaki jalan yang lebih terang ke depan. Ia mulai memahami bahwa perubahan sejati tidak datang dengan cara yang mudah. Ini adalah perjalanan yang harus ia jalani untuk memperbaiki diri, untuk melepaskan beban masa lalu, dan untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Beberapa bulan setelah memeluk Islam, agen tersebut merasa panggilan yang kuat untuk kembali ke masjid yang pernah menjadi sasaran kebencian mereka. Masjid itu, yang dulu dianggap sebagai simbol ancaman, kini ia lihat dengan pandangan yang sangat berbeda. Masjid itu kini terasa seperti rumah bagi dirinya. Ia merasa tertarik untuk kembali ke sana, untuk sholat,
untuk belajar lebih banyak tentang agama yang kini ia peluk dengan sepenuh hati. Ketika ia pertama kali melangkah masuk ke dalam masjid setelah ia memeluk Islam, perasaan itu sangat berbeda. Ini bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi tempat yang memberikan kedamaian dan ketenangan. Ia merasa ada hubungan yang sangat kuat dengan tempat itu, seakan-akan masjid itu juga menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Melangkah di antara barisan jamaah yang sedang melaksanakan sholat, ia merasa seolah-olah ia tidak lagi sendirian. Setiap gerakan sholat, setiap doa yang dipanjatkan, terasa begitu penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bisa ia temukan dalam segala pencapaian duniawi yang pernah ia raih. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan tujuan yang lebih besar. Ia tidak lagi mencari kekuasaan atau kontrol, tetapi mencari kedamaian dan pengampunan dalam diri Tuhan. Ini adalah momen pencerahan yang begitu mendalam, yang membuatnya semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk terus berjalan di jalan ini, untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia lakukan, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Perubahan yang terjadi pada agen ini bukan hanya terbatas pada cara pandangnya terhadap masjid atau dirinya sendiri. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan kedamaian yang mengalir melalui dirinya. Segala sesuatu yang dulunya terasa sangat berat dan penuh tekanan kini tampak lebih ringan. Ia mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Tertawa bersama teman-temannya, berbicara dengan orang asing, bahkan hanya sekadar menikmati keindahan alam, semua itu kini terasa sangat berarti baginya. Dia yang dulu terobsesi dengan kesuksesan duniawi dan pencapaian materi kini, menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kedamaian hati yang ia temukan melalui Islam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terjebak dalam ilusi, mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang fana. Kini, ia menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam, yang berasal dari kedekatannya dengan Tuhan, dan dari hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan tujuan hidup yang sejati. Setiap doa, setiap bacaan Al-Quran, membawa ia lebih dekat kepada pemahaman tentang arti hidup yang sebenarnya. Dunia yang dulu tampak penuh dengan persaingan dan kebingungan kini terasa penuh dengan harapan dan kedamaian. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik yang baik maupun yang buruk, adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dan ia siap untuk menjalani setiap bagian dari perjalanan hidupnya dengan penuh rasa syukur. Namun, meskipun agen ini telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masih banyak orang di luar sana yang terjebak dalam kebencian, ketakutan, dan ketidakpahaman tentang Islam. Banyak dari rekan-rekannya yang dulu bersamanya dalam misi yang salah itu, masih menjalani hidup mereka dengan cara yang sama. Mereka masih terjebak dalam kebencian dan prasangka, tidak pernah berpikir untuk mencari kebenaran, atau mencoba memahami agama yang sebenarnya mereka tak kenal. Agen ini merasa bahwa kini menjadi tanggung jawabnya untuk berbicara dan berbagi pengalaman hidupnya dengan mereka. Ia tahu bahwa perubahan yang ia alami adalah sebuah anugerah, dan ia ingin orang lain juga merasakan kedamaian yang sama. Dengan hati yang penuh kasih dan kesabaran, ia mulai mendekati rekan-rekannya, berbicara dengan mereka tentang apa yang ia alami, dan mengajak mereka untuk melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak menghakimi mereka, melainkan mencoba untuk memahami ketakutan dan kebingungannya. Ia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mudah menerima perubahan itu, tetapi ia percaya bahwa dengan waktu dan kesabaran, mereka bisa membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Ia mulai berbicara tentang kasih sayang, pengampunan, dan perdamaian yang ia rasakan setelah memeluk Islam. Dia tidak berharap semua orang akan langsung menerima, tetapi ia berharap setidaknya benih-benih kebaikan bisa tumbuh di dalam hati mereka. Ini bukan hanya tentang menyebarkan agama, tetapi tentang membuka mata mereka terhadap kemungkinan perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka.
Dengan waktu, agen ini semakin merasa semakin terhubung dengan kehidupan barunya. Ia merasakan bagaimana setiap aspek dalam hidupnya mulai berubah. Pekerjaannya yang dulu penuh dengan rahasia dan ketegangan kini digantikan dengan sebuah tujuan yang lebih luhur. Untuk memberikan manfaat kepada sesama, untuk berbagi kasih sayang, dan untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan. Ia merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bijaksana dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau kebencian, tetapi berfokus pada kebaikan dan perubahan yang positif. Tentu saja, tidak semua hal berjalan dengan mudah. Ada tantangan yang tetap datang, dan ia masih harus berhadapan dengan beberapa orang yang skeptis terhadap perubahannya. Namun, ia tidak lagi merasa takut atau khawatir. Ia percaya bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang terus-menerus, ia bisa mengubah dunia sekitar dengan cara yang penuh kasih. Perjalanan hidupnya kini bukan tentang mencari kekuasaan atau kontrol, tetapi tentang memberikan cinta dan kedamaian kepada sesama. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi ia juga tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang ingin memperbaiki diri dan hidup dengan penuh rasa syukur. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan besar, agen ini merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak hanya sekadar berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi ia mulai merasakan tanggung jawab untuk membantu orang lain menemukan kedamaian yang ia temukan. Ia mulai terlibat lebih dalam kegiatan dakwah, berbicara tentang ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Meski awalnya ia merasa ragu, apakah orang-orang akan mau mendengarkan cerita hidupnya yang penuh dengan kegelapan itu, tetapi ia percaya bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Ia mulai berbicara kepada kelompok-kelompok kecil, berbagi pengalamannya dan menunjukkan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya secara total. Banyak orang yang merasa terinspirasi dengan cerita yang ia bagikan, merasa bahwa mereka pun bisa mengubah hidup mereka jika mereka mau. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua orang akan langsung menerima, dan itu tidak masalah. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup mereka sendiri, dan yang terpenting adalah niat tulus untuk berbagi kebaikan. Meskipun beberapa orang masih skeptis, bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang telah terlalu berubah, ia tidak merasa terganggu. Ia justru merasa lebih tenang dan lebih yakin akan langkah yang telah ia pilih. Ia mengerti bahwa perubahan sejati memerlukan waktu, dan ia tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah begitu cepat. Ia hanya bisa berbagi kebaikan dan membiarkan orang lain melihatnya sebagai contoh nyata dari bagaimana hidup bisa berubah, jika kita membuka hati dan pikiran untuk menerima cahaya yang lebih besar. Tantangan dalam hidup baru agen ini memang tidak berhenti. Setiap langkah baru yang ia ambil selalu menghadirkan rintangan dan hambatan yang tidak terduga. Terlebih, ia harus menghadapi tantangan dari mereka yang tidak mendukung perubahannya, terutama dari kalangan orang-orang yang dulu satu misi dengannya, yang kini merasa terancam oleh perubahan yang terjadi pada dirinya. Mereka melihat agen ini sebagai sosok yang telah berpaling dari jalan yang mereka tempuh. Beberapa dari mereka bahkan mencoba mengintimidasi atau menghasut orang lain untuk menjauhi agen ini, dengan alasan bahwa ia telah keluar dari jalur yang benar. Namun, agen ini tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Ia tahu bahwa dalam hidup, setiap orang memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, dan jika ia merasa bahwa Islam adalah jalan yang benar, maka itulah yang harus ia jalani. Dalam menghadapi tantangan ini, ia semakin kuat. Ia tidak lagi merasa takut atau terancam. Ia belajar untuk mengelola emosinya dan tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam konflik yang sia-sia. Alih-alih, ia lebih memilih untuk tetap fokus pada apa yang telah ia pilih dan berusaha untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa meskipun tantangan hidup datang silih berganti, dengan iman yang kuat dan hati yang tulus, ia akan mampu menghadapinya. Setiap tantangan yang datang menjadi pelajaran berharga baginya untuk terus maju, untuk tidak menyerah,
dan untuk tetap hidup dengan penuh keyakinan pada pilihan yang telah ia buat. Setelah beberapa waktu, masjid yang dulu dianggap sebagai musuh kini menjadi tempat yang sangat berarti dalam hidup agen ini. Ia merasa bahwa masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk belajar, berkumpul, dan berinteraksi dengan sesama muslim. Setiap kali ia melangkah masuk ke dalam masjid, ia merasakan ketenangan yang mendalam. Setiap lantunan doa dan bacaan Al-Quran di dalam masjid mengingatkannya pada perjalanan spiritual yang telah ia jalani. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan di sana, lebih dekat dengan dirinya sendiri, dan lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang sama. Selain itu, masjid juga menjadi tempat bagi agen ini untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan di masjid, seperti membagikan makanan untuk orang yang membutuhkan, memberikan pelajaran agama untuk anak-anak, dan mendukung program-program kemanusiaan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, ia merasa bahwa hidupnya tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Masjid menjadi tempat yang menyatukan banyak orang dengan berbagai latar belakang, dan agen ini merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas yang begitu erat dan penuh kasih. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya sekarang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan lebih fokus pada memberi daripada menerima. Masjid mengajarkannya tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, dan pengorbanan. Dalam setiap langkah yang ia ambil di masjid, ia merasakan bahwa hidupnya semakin dekat dengan tujuan yang lebih luhur, yakni untuk menjadi hamba yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Setelah menjalani hidup baru yang penuh dengan kedamaian dan keyakinan, agen ini merasa bahwa saatnya untuk menginspirasi orang lain. Ia tahu bahwa perubahannya tidak akan berarti banyak jika ia tidak berbagi dengan orang lain. Dalam setiap kesempatan, ia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan tentang bagaimana Islam telah mengubah hidupnya. Ia tidak pernah memaksakan agama kepada siapapun, tetapi ia berbicara dari hati, berbagi cerita tentang bagaimana ia menemukan kedamaian setelah sekian lama mencari kebahagiaan yang salah. Orang-orang yang mendengarnya mulai merasakan kekuatan dari kisah hidup agen ini. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bahwa kedamaian yang dicari tidak selalu datang dari dunia luar, tetapi dari hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Beberapa orang yang mendengarnya mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam, sementara yang lain mungkin belum siap untuk menerima, tetapi mereka menghormati pilihan agen ini dan merasa terinspirasi oleh keberanian dan kejujurannya. Agen ini merasa bahwa inilah tujuan hidup yang sebenarnya, bukan untuk mencari pengakuan atau kekuasaan, tetapi untuk memberikan contoh yang baik bagi orang lain, agar mereka juga bisa menemukan kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ia harus terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Tetapi dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, ia yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Dalam setiap langkah tersebut, ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar, dan itu memberikan kebahagiaan yang sejati. Akhirnya, agen ini merasa bahwa perjalanan hidupnya telah membawa ia pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup yang sesungguhnya. Perubahan yang ia alami bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah awal baru yang penuh harapan. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Tetapi jika kita memiliki keyakinan yang kuat, hati yang bersih, dan tujuan yang luhur, kita bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Ia merasa bersyukur bahwa ia diberikan kesempatan untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk terus menjaga kedamaian itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Harapannya kini adalah untuk terus belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Ia berharap bisa terus menginspirasi orang lain, menunjukkan bahwa perubahan yang positif dimulai dari dalam diri, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kedamaian sejati. Dengan penuh harapan, ia menatap masa depan, siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidupnya yang penuh berkah ini. Meskipun banyak tantangan yang akan datang,
Ia yakin bahwa selama ia terus berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Perjalanan ini bukan hanya tentang diri pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi sesama, dan bagaimana ia bisa menjadi bagian dari perubahan positif yang lebih besar bagi dunia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencari kebenaran, dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Ayo, mari kita sebarkan kebahagiaan dan keberkahan dengan menulis salawat di kolom komentar. Jangan lupa tulis juga dari mana kalian berasal, dan berbagi kisah inspiratif kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.